Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lorenza. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dan saat ini sedang berada di semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pecahan untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan media pembelajaran di SD. Apakah pecahan itu? Pecahan adalah suatu bagian dari keseluruhan. Maksudnya seperti ini. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu adalah A per B, di mana A bagian atas ini disebut dengan pembilang, dan B ini disebut dengan penyebut. Nah, jadi bisa teman-teman ingat ya, untuk bagian pecahan itu terdiri dari dua bagian. Bagian atas ini disebut pembilang, bagian bawah ini disebut dengan penyebut. Masing-masing dari pembilang dan penyebut ini mempunyai kata kunci. Untuk penyebut, kata kuncinya adalah jumlah keseluruhan dari suatu benda. Misalnya, sebuah pizza dipotong menjadi 8. Maka penyebutnya ini adalah 8 karena ada 8 potong bagian pizza. Kemudian pembilang. Untuk pembilang, kata kuncinya adalah beberapa bagian dari keseluruhan. Misalnya di sini saya mempunyai pizza, kemudian membaginya 4, di sini ada satu bagian yang diarsir, maka untuk pembilang ini adalah satu bagian, karena terdapat satu bagian yang diarsir. Kemudian penyebut ini adalah keseluruhan, maka keseluruhan dari pizza atau lingkaran ini adalah 1, 2, 3, 4, maka di sini bisa kita tuliskan menjadi 4. Nah, coba teman-teman bayangkan, apabila teman-teman mempunyai sebuah pizza, dan pizza itu dipotong menjadi beberapa bagian, maka bagian dari pizza ini disebut dengan pecahan. Sebagai contoh, apabila di sini kamu mempunyai sebuah pizza, dan kemudian kamu membaginya menjadi 4, di sini akan menjadi bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Nah, lalu kemudian bagian 1 ini telah dimakan oleh adik. Maka, berapakah bagian yang telah dimakan adik? Untuk menjawabnya, bagian yang diarsir ini dianggap yang telah dimakan adik. Maka, jumlah bagian yang dimakan adik adalah 1. Untuk penyebutnya adalah seluruh bagian yang utuh. Berapakah jumlah bagian yang utuh? Bagian yang utuh jika dihitung keseluruhannya 1, 2, 3, 4, maka penyebutnya adalah 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang pecahan. Nah, apakah pecahan itu? Pecahan adalah suatu bagian dari keseluruhan. Misalnya, di sini saya punya sebuah lingkaran atau mempunyai sebuah pizza. Anggaplah ini pizza yang dipotong menjadi 4. Kemudian, sebuah pizza ini salah satu bagiannya akan diarsir. Ini adalah bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3, dan ini bagian 4. Untuk pertanyaannya, berapakah jumlah bagian yang diarsir pada gambar tersebut? Untuk menjawabnya, teman-teman bisa mencari bagian yang diarsir, yaitu adalah 1 atau satu bagian. Ini bisa kita tulis dengan 1 per jumlah keseluruhan ya. Untuk jumlah keseluruhannya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka untuk penyebutnya di bawah sini bisa kita tulis dengan angka 4. Maka jumlah bagian yang diarsir pada gambar ini adalah 1 per 4. Sebaliknya, jika pertanyaannya adalah berapakah jumlah yang tidak diarsir pada gambar tersebut, maka untuk mencarinya adalah yang pertama, kita harus mencari gambar yang tidak diarsir sesuai dengan pertanyaannya tadi. Gambar yang tidak diarsir pada gambar ini adalah 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Untuk penyebutnya ini adalah seluruh bagian ya. Untuk seluruh bagian keseluruhannya itu berjumlah 1, 2, 3, dan 4. Maka jawabannya di sini adalah 4. Jika ditanya berapa bagian yang diarsir pada gambar tersebut, jawabannya adalah 1 per 4. Jika pertanyaannya berapakah bagian yang tidak diarsir pada gambar tersebut, maka jawabannya adalah 3 per 4. Seperti itu. Lalu bagaimanakah jika potongannya kita ganti? Anggaplah di sini kamu mempunyai sebuah pizza dan kemudian kamu memotongnya menjadi 6, kemudian 2 potongan ini kamu arsir. Berapakah jumlah bagian yang diarsir pada gambar tersebut? Untuk menjawabnya, kamu bisa mencari atau menjumlahkan bagian yang diarsir. Di sini bagian yang diarsir berjumlah 2, maka bisa ditulis dengan 2 per, maka penyebutnya ini kita akan menghitung jumlah keseluruhan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka untuk penyebutnya bisa kita isi dengan angka 8. Karena penyebut ini merupakan jumlah keseluruhan dari suatu benda atau suatu pizza tadi. Nah, jika dalam gambar yang seperti ini, maka untuk menghitungnya sama seperti cara yang tadi. Pertama kita harus mencari jumlah yang diarsir. Untuk jumlah yang diarsir di sini berjumlah 3 kotak, maka akan kita isi 3 per dan jumlah keseluruhan kotak 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini bisa ditulis dengan 3 per 5. Jika di sini kamu mempunyai pizza, jika kamu memakan bagian dari pizza ini, maka berapakah bagian pizza yang kamu makan? Untuk menjawabnya, kamu bisa menuliskan berapa bagian yang kamu makan itu adalah 1. Kemudian penyebutnya adalah keseluruhan jumlah bagian pizza, yaitu 4. Nah, jika pertanyaannya berapakah bagian pizza yang tersisa, kamu bisa menghitung bagian pizza yang tersisa, yaitu ada 1, 2, dan 3. Maka kamu bisa menuliskannya 3 per jumlah keseluruhan bagian pizza, yaitu 4. 1 per 4 untuk bagian pizza yang sudah kamu makan, 3 per 4 untuk bagian pizza yang tersisa. Nah, untuk contoh lain, jika kamu mempunyai gambar seperti ini, dan satu bagian ini telah diarsir, untuk pertanyaannya, berapa bagiankah yang sudah diarsir? Untuk menjawab pertanyaannya, kita lihat dulu yang ditanyakan adalah bagian yang diarsir. Di sini kamu bisa mencari bagian yang diarsir, di sini berjumlah 1 bagian. Kamu bisa menuliskannya 1 per, dan penyebutnya atau yang di bawahnya ini bisa kamu tuliskan dengan jumlah keseluruhan bagian. Di sini ada 1 bagian dan 2 bagian. Maka kamu bisa menjawabnya dengan 1 per 2. Seandainya di sini saya punya sebuah persegi dan kemudian saya membaginya menjadi 4 potongan menjadi sama besar, kemudian 3 bagian ini telah saya arsir, maka untuk pertanyaannya, berapa banyakkah bagian yang telah diarsir? Untuk menjawabnya, kamu bisa menghitung bagian yang telah diarsir yaitu 1, 2, dan 3. Di sini kamu bisa menuliskannya 3 per jumlah keseluruhan bagian. Di sini untuk jumlah keseluruhan adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini kamu bisa menuliskan angka 4. Maka bagian yang diarsir berjumlah 3 per 4. Untuk menjumlahkan sebuah pecahan, kamu hanya akan bisa menjumlahkan 2 pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Misalnya di sini adalah 1 per 2 ditambah dengan 3 per 2. Nah, untuk penyebutnya di sini sudah sama, yaitu sama-sama angka 2. Jika penyebutnya sudah sama, maka ini bisa langsung kita jumlahkan. Untuk hasilnya sama dengan, jika penyebutnya di sini adalah 2 dan sama, maka hasilnya juga akan menjadi 2. Ini tetap menjadi 2. Kemudian untuk pembilangnya ini bisa kita jumlahkan, yaitu 1 ditambah dengan 3 sama dengan 4. Jadi 1 per 2 ditambah 3 per 2 itu sama dengan 4 per 2. Atau kalau mau kita sederhanakan ini 4 per 2 sama dengan 2. Kenapa menjadi 2? Karena 4 per 2 ini sama juga dengan 4 dibagi 2. Maka hasilnya menjadi 2. Lalu bagaimana jika 2 buah pecahan memiliki penyebut yang berbeda? Misalnya 1 per 2 ditambah 2 per 3. Untuk menjumlahkannya, teman-teman harus mengubah penyebutnya agar menjadi sama, yaitu dengan cara mencari kelipatan 2 dan 3. Karena di sini penyebutnya adalah 2 dan 3, maka teman-teman harus mencari kelipatan 2 dan 3, yaitu 6. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Untuk mencari jumlah dari sebuah pecahan yang penyebutnya berbeda, teman-teman harus menyamakan penyebutnya, yaitu 2 dan 3. Untuk menyamakan penyebut 2 dan 3, itu kita harus mencari kelipatannya. Untuk kelipatan 2 dan 3 itu adalah 6, maka kita akan menulis angka 6 di sini. Kemudian setelah itu, angka 6 ini akan kita bagi dengan 2. Ingat ya, 6 dibagi 2 itu adalah 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Untuk hasilnya kita simpan di atas sini. Kemudian 6 yang satunya lagi ini akan kita bagi dengan 3. 6 dibagi 3 itu adalah 2. Kemudian kita kalikan ke atasnya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, apabila penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 6, maka di sini teman-teman sudah bisa menjumlahkannya. Untuk hasilnya, 6 ini tetaplah menjadi 6. Kemudian yang bisa kita jumlahkan itu hanya bagian atasnya saja, yaitu 3 ditambah
4, maka jawabannya adalah 7. Untuk hasil dari 1/2 ditambah 2/3 itu sama dengan 7/6. Seperti itu ya teman-teman. Untuk memperdalam pemahaman teman-teman mengenai penjumlahan pecahan, silakan teman-teman kerjakan beberapa soal penjumlahan pecahan berikut ini di rumah. Saya Lorenza izin pamit dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.